Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Apelidia. Saya dari kelas HK23M. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas untuk memenuhi mata kuliah hukum pidana mengenai garis-garis besar pembaharuan KUHP dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Tentang KUHP. KUHP ini dulunya kental sekali dengan falsafah kuno yang berasal dari Romawi. Dulunya ini bisa disebut juga sebagai ajang balas dendam, namun tidak dengan sekarang. KUHP ini dijadikan seperti salah satu hal yang menjadi pembukti bahwa KUHP ini berjalan dengan baik pada hukum di Indonesia, karena tidak ada lagi ajang balas dendam, melainkan adalah sanksi yang diberikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Fungsi dari KUHP ini yang saya tahu mencakup 3 hal. Yang pertama adalah korektif. Korektif ini menyadarkan pelaku bahwa perbuatan yang mereka lakukan itu adalah suatu tindakan yang salah. Seperti disebut juga adalah introspeksi diri atau mengintrospeksi diri para pelaku. Yang kedua adalah rehabilitatif. Rehabilitatif ini lebih fokus pada korban dan pelaku. Berbeda dengan zaman dahulu bahwa yang difokuskan itu hanyalah pelakunya saja. Pelakunya itu mengapa melakukan hal-hal demikian dan lain sebagainya, dan melupakan bahwa ada korban juga selain pelaku, karena di mana ada korban pasti di situ juga ada pelaku. Maka untuk KUHP yang sekarang yang diperbarui ini, korban juga diperlakukan dengan baik dan diawasi, dilindungi juga. Dan yang ketiga adalah restoratif justice. Apa itu restoratif justice? Restoratif justice ini menekankan bahwa jika kurang dari denda 2.500.000 dan hukuman pidana kurang dari 7 tahun, maka dilakukan restoratif justice yang dimana penyelesaiannya itu melalui musyawarah dan tidak dilakukan di pengadilan. KUHP ini diperbarui karena KUHP ini dibuat tahun 1800-an, yang dimana sudah berada dan diyakini sekitar 222 tahun dan yang diberlakukan di Indonesia sejak tahun 1981. Dan disesuaikan dengan perkembangan zaman, karena saat ini era 4.0, padahal sekarang sudah memasuki era 5.0. Dan untuk menjamin kepastian hukum. Kepastian hukum ini menurut saya adalah sesuatu hukum yang bisa dijelaskan atau dilihat secara jelas kepastiannya atau kejelasannya. Apa yang kita lakukan jika itu melanggar suatu peraturan dari undang-undang atau aturan yang sudah dibuat, maka sanksi yang diberikan juga harus jelas dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut, dan bisa dipahami oleh masyarakat atau bisa diterima oleh masyarakat Indonesia sendiri. Bisa dibedakan menjadi 3 buku atau 3 pilar hukum pidana. Yang pertama adalah tindak pidana. Buku 1 aturan umum, buku 2 norma-norma tindak pidana, yang kedua adalah tanggung jawab pidana. Adanya perluasan tanggung jawab pidana sebagai pengakuan atas keadilan. Namun di sini saya masih tidak begitu menguasai apa yang dinamakan dengan keadilan, karena menurut saya keadilan itu adalah sesuatu yang abstrak yang bisa disebut juga seperti satu kata dengan beberapa makna, atau bisa disimpulkan juga sebagai yang disebut multitafsir. Dan yang ketiga adalah pidana dan pemidanaan. Jenis pemidanaan ini juga disebut dengan double track system, yang dimana ada pidana yang dilakukan dengan sanksi penjara misalkan, dan yang pemidanaan itu seperti tindak pemidanaan, misalkan mereka itu diberikan sanksi untuk memberikan fasilitas atau
membantu pada pembersihan fasilitas umum. Jawaban pidana ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Pada tindak pidana mencakup beberapa hal. Yang pertama tindak pidana pemufakatan jahat, persiapan, percobaan, penyertaan, pengulangan, serta tindak pidana aduan dan alasan pembenar. Lalu pada pidana ada yang bersifat umum, alasan pemaaf, pertanggungjawaban korporasi. Saya akan menjelaskan mengenai beberapa poin. Yang pertama adalah tindak pidana. Bisa dikatakan sebagai suatu perbuatan tindak pidana apabila seseorang memang sudah melanggar aturan hukum yang dibuat atau dari hukum yang sudah dibuat dari perundang-undangan. Tetapi digarisbawahi kecuali itu merupakan suatu yang termasuk sebagai alasan pembenar. Yang kedua adalah penyertaan. Penyertaan bisa dikatakan suatu tindak pidana apabila mengalami atau memasuki hal-hal sebagai berikut yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah melakukan sendiri tindak pidana. Ini sudah jelas ya, bahwa mereka itu sudah melakukan tindak pidana atas dasar kesadaran diri dan dilakukan oleh diri sendiri. Yang kedua adalah melakukan tindak pidana dengan perantara alat atau menyuruh orang lainnya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Maksudnya di sini seseorang itu melakukan tindak pidana tetapi melalui fasilitator atau seseorang yang bisa dikatakan mereka itu tidak mempunyai tanggung jawab untuk menjalankan sanksi dari perbuatannya. Misalkan seseorang itu menyuruh seseorang lain yang bisa dikatakan dia itu mempunyai cacat mental ataupun cacat fisik. Tetapi seperti yang kita tahu juga bahwa orang-orang seperti itu tuh tidak bisa dihukum begitu saja karena mengalami beberapa cacat fisik. Dan yang kedua adalah turut serta melakukan tindak pidana. Ya, mereka itu ikut serta pada seseorang yang melakukan tindak pidana, mereka juga ikut serta melakukannya. Dan yang ketiga adalah menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana. Dengan embel-embel mereka itu ingin menjanjikan sesuatu, misalkan saya itu mengajak seseorang lain untuk melakukan tindak pidana mencuri. Nah, saya itu menjanjikan orang tersebut untuk membagikan hasil curian kami itu menjadi dua bagian, saya setengah dan dia pun setengah. Pengulangan di sini adalah jika seseorang sudah melakukan tindak pidana mencuri, misalkan pada tahun 2011, maka dia mencuri lagi pada 5 tahun ke depan dan pencuriannya itu sama kasusnya, motifnya pun sama, maka dia dijatuhi dengan hukuman tindak pidana yang termasuk ke dalam pengulangan yang lebih dari 5 tahun, maka dia itu diberatkan lagi sanksi yang sama, bahkan bisa dikatakan menjadi lebih berat lagi dari sanksi sebelumnya. Nah, alasan pembenar, contohnya jika seseorang aparat yang sudah melakukan tembakan yang disengaja, tetapi motifnya ini bukan sesuatu yang asal tembak saja, tetapi misalkan mereka mengarahkan tembakannya itu pada seseorang yang tengah mencuri atau melakukan suatu tindak pidana lain, misalkan seperti teroris. Nah, mereka itu tidak apa-apa untuk menembak si teroris tersebut, tetapi juga tidak diperkenankan untuk menembak area-area vital mereka, tetapi misalkan bisa menembak di area kakinya untuk hanya bersifat melumpuhkan saja. Nah, mereka itu dijatuhi memang melakukan tindak pidana, tetapi tindak pidana alasan pembenar karena mereka pun untuk melakukan tugas mereka. Ada pertanggungjawaban korporasi. Korporasi ini salah satunya adalah perusahaan atau PT, yayasan yang seperti itu. Nah, misalkan contoh kasusnya itu ada salah satu pegawai pada suatu PT yang melakukan pembuangan sampah sembarangan ke sungai seperti limbahnya. Nah,
dia yang melakukan tindak pidana, tetapi yang bertanggung jawab juga bisa orang-orang yang memang berpengaruh dari perusahaan tersebut seperti orang-orang HRD, CEO-nya. Mereka berhak bertanggung jawab karena itu kan dari perusahaan mereka yang membuang limbah, bukan siapa orang yang membuang limbah tersebut. Maka mereka juga dikatakan sebagai melakukan tindak pidana atas dasar pertanggungjawaban korporasi. Yang dapat saya jelaskan dan penjelasan yang bisa saya pahami dari pembelajaran pada minggu lalu. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kurang materi yang disampaikan. Saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.